Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester yang kedua. Masih bersama saya untuk bahasa Inggris, yaitu Mr. Ahmad Aris Kurniawan. Oke, untuk semester 2 ini gimana kabarnya? Baik-baik semua ya. Untuk kelas 10 ini semester 2, semoga kalian masih baik-baik saja ya, walaupun pandemi ini sangat panjang, belum pernah kita tatap muka, tapi harus kita selalu semangat ya untuk belajar di semester ini. Yang nilainya sudah bagus, jangan berbesar hati, tetap kalian belajar. Dan untuk yang nilainya kurang, ya untuk semester 2 ini adalah kesempatan kalian untuk meningkatkan nilai kalian agar nanti kalian rapot kalian nilainya bagus ya, dan bisa naik kelas itu. Oke, next ya. Jadi untuk kali ini ya, saya tidak akan menjelaskan tentang pelajaran, hanya tentang yang pertama, yaitu kontrak pembelajaran. Jadi apa saja yang harus kalian lakukan di semester 2 ini. And then materi pembelajaran. Jadi materinya apa saja nanti saya jelaskan. Jadi yang ketiga itu tentang penilaian. Ya, penilaiannya nanti meliputi apa saja ya. Terus itu ya. Jadi ada 3: kontrak pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian. Jadi ada 3 yang untuk hari ini. Oke, yang pertama yaitu kontrak pembelajaran ya. Jadi apa saja yang kamu lakukan harus kamu lakukan di semester 2 ini ya. Pasti ya tidak jauh-jauh berbeda dengan semester 1 yang dulu ya. Jadi untuk semester ini kalian harus wajib hadir dalam setiap pertemuan dalam bahasa Inggris dengan presensi yang telah disediakan. Nah, jadi itu masih seperti semester 1 kemarin, yaitu kalian harus masuk dulu ke Google Classroom ya untuk pembelajaran. Ya, jadi masuk ke Google Classroom dan presensi di sana. Ya, itu jangan lupa, jangan sampai lupa. Ya, setiap pertemuan harus kalian absen dulu. Jika berhalangan hadir, kalian wajib untuk meminta izin. Ya, itu boleh pakai WhatsApp atau pakai surat keterangan izin ya, surat izin ya. Itu yang pertama, jadi harus wajib hadir, tidak boleh tidak hadir ya. Yang kedua, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Nah, ini sangat penting karena di semester yang dulu kalian banyak sekali yang menunda-nunda tugas kalian. Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan ya. Dan selalu mengikuti ulangan secara aktif ya. Jadi harus secara aktif di setiap pembelajaran. Jadi misalnya ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan atau kita diskusikan ya. Mungkin ada yang masih belum mengerti, kalian boleh tanya. Selanjutnya ya, jadi untuk tugas-tugas kalian kami rekap, ulang-ulangan juga kami rekap, dan itu nanti menjadi rekapannya menjadi nilai rapot ya. Jadi nilai rapot itu diambil dari nilai tugas, nilai kehadiran, nilai ulangan-ulangan. Jadi kalian misalnya ada ulangan ya harus mengikuti ya, jangan sampai tidak mengikuti ya. Terus bagi yang tidak lengkap maka nilai rapotnya itu dikosongkan ya. Ini saya ulangi lagi. Jadi misalnya kalian ada tugas atau ulangannya kosong, maka nilainya akan dikosongkan
Ya, nilai apa? Nilai rapotnya. Ya, kalian akan sangat rugi misalnya kalian tugas atau ulangannya masih bolong-bolong ya. Jadi nanti saya ingatkan mungkin setiap 2 pertemuan atau 3 pertemuan atau 3 tugas atau 2 tugas, nanti saya selalu ingatkan siapa saja yang belum mengumpulkan ya. Misalnya ada yang belum mengumpulkan, nanti saya list biar nanti segera mengumpulkan, jangan menunda-nunda itu ya. Selanjutnya itu rapot itu semester genap sangat mempengaruhi kenaikan kelas ya, ini sangat penting. Kenaikan kelas itu dari nilai rapot ya. Jadi misalnya ada tugas ulangan ya, ada tugas ya, atau ulangan itu masih kosong ya, masih kosong, maka nilai rapot kan tidak ada. Kalau tidak ada nanti ya ini kenaikan kelasnya dipertanyakan ya itu. Jadi kalian harus selalu mengerjakan tugas dan ulangan dan jangan ditunda-tunda ya. Jadi misalnya ada tugas langsung aja dikerjakan di hari itu biar nanti tidak tertunda ya. Misalnya kalian tertunda nanti maka berpengaruh pada rapot kalian ya, rapot ini nanti berpengaruh di kenaikan kelas itu. Oke lanjutnya ya. Jadi ini materi di semester 2 ini bahasa Inggris kelas 10 itu yang pertama chapter 1 we have been to New York. Nah ini tentang apa toh? Ya, ada 2 submateri yaitu tentang simple past tense dan present perfect tense. Jadi membedakan the difference between simple past tense and present perfect tense ya. Simple past tense itu ya cara mudahnya yaitu pekerjaan yang dilakukan di masa lampau ya. Pekerjaan di masa lampau itu adalah simple past tense. Kalau pekerjaan yang selesai ya atau yang baru selesai ya di saat sekarang ini itu adalah present perfect tense ya. Cara mudahnya seperti itu ya. Jadi simple past tense itu pekerjaan yang dikerjakan di masa lampau. Kalau present perfect tense yang selesai di masa sekarang ya, yang sudah dikerjakan di masa sekarang ya. Bedanya itu untuk mudahnya. Terus untuk yang subbab kedua yaitu personal letter. Personal letter itu adalah personal berarti pribadi ya, surat pribadi ya. Jadi nanti goalnya itu kalian bisa membuat surat pribadi dalam bahasa Inggris. Oke, itu chapter 1 semester 2 ya. Oke, next chapter 2 is it was cool ya, it was cool ya. Jadi ini nanti sebabnya apa? Masih ada dua yaitu recount sama past continuous tense ya. Recount ini kalian di SMP pasti sudah dijelaskan ya, bentuk ceritanya bagaimana ya. Nanti goalnya kalian bisa menceritakan kegiatanmu ya di masa lampau ya, atau pengalamanmu di masa lampau ya, atau pengalaman orang lain juga boleh ya. Goalnya kalian bisa menceritakan pengalaman di masa lampau ya. And then subbab yang kedua yaitu past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau ya. Cara mudahnya seperti itu. Jadi kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau itu adalah past continuous tense ya. Untuk lebih jelasnya nanti saat subbab ini saya jelaskan secara rinci. Oke, next chapter 3 ya, chapter 3 ya. Once upon a time ya. Itu ada 2 subbab ya. There are narrative text and
past perfect tense ya. Narrative text is ya, jadi narrative text itu cara mudahnya itu cerita ya di masa lampau, jadi hampir sama dengan recount di masa lampau, tapi ada complication ya, ketika ada konfliknya ya. Mungkin ada cerita-cerita legenda dan sebagainya, itu termasuk narrative text ya, jadi ada konflik di dalamnya. Terus yang subbab kedua yaitu past perfect tense ya. Past perfect tense itu berarti kegiatan yang telah selesai di masa lampau. Jadi bedanya antara ini present perfect tense ya dan past perfect tense. Kalau present perfect tense itu selesainya sekarang, tapi kalau past perfect tense itu selesainya di masa lampau, atau present ini baru-baru saja selesai, tapi kalau past perfect sudah selesai di masa lampau. Nah, tuh. Dan yang chapter 4 itu adalah its schedule ya. Itu mempelajari tentang ada memo, menu, schedule, sign and symbols. Nah, ini paling mudah nanti materinya. Jadi hanya memo, menu, schedule, and signs and symbols. Ya, ini membedakan antara signs ya tanda-tanda dan simbol ya. Tuh. Mudah, ini paling mudah ya. Jadi ada 4 chapter, ada 4 bab. There are 4 chapters in this semester. There are chapter 1, we have been to New York. Chapter 2, it was school. Chapter 3, once upon a time. And then chapter 4, it's schedule ya. Tuh, jadi ada 4 bab di semester 2 ini. Nanti misalnya masih ada waktu, mungkin tambah 1 bab lagi untuk pengayaannya. Oke, next ya. Udah materi ya. Untuk penilaian ya masih sama dengan di semester 1 dulu, yaitu ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian terhadap guru, terhadap temanmu, dan terhadap guru lain dan sebagainya, itu bagaimana, itu termasuk penilaian. Terus ada tugas ya, tugas-tugasnya nanti sementara ya dipakai di Google Classroom seperti di semester 1 dulu. Tugasnya di Google Classroom. Terus praktek nanti dari Google Classroom, terus di-upload di YouTube, jangan lupa itu. Setelah itu linknya dimasukkan ke Google Classroom. Terus ulangan ini nanti pakai Google Formulir ya. Itu nanti jadi rapot semester 2 itu ya. Oke, jadi itu. Terus selanjutnya untuk kode Google Classroom. Nah, ini kalian catat untuk 10.1 itu RVO LUBP, untuk 10.2 6 PHY 5 OX. Terus untuk 10.3 Ki DRR MHC ya, itu ada 3 kelas, silahkan kalian catat. Dan untuk tugas kali ini itu hanya kalian masuk ke Google Classroom yang baru, untuk Google Classroom di semester 2 ini ya, kalian masuk saja. Nanti harus sesuai dengan ijazah ya, atau akte kelahiran kalian namanya ya. Jangan sampai masa nama Google Classroom-nya misalnya jualan baju misalnya, atau baju shop. Nah, jangan sampai
dicampur dengan seperti itu ya. Jadi kalian harus namanya seperti akte atau ijazah kalian, biar nanti mempermudah penilaian. Jika kalian beda, nanti nilainya tidak sesuai. Misalnya harusnya A, untuk penilaiannya udah bagus, malah saya kasihkan ke si B gitu ya. Jangan sampai berbeda dengan ijazah atau akte kalian nama di Google Classroom ya. Saya ulangi lagi, untuk Google Classroom harus kalian masuk dan namanya harus sama dengan akte atau ijazah kalian itu. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesehatan. Oke, see you.